Siapakah orang yang akan membahagiakanmu kelak? Yang benar-benar memperhatikanmu, yang benar-benar berjuang untukmu, yang benar-benar akan memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk kamu. Di situ ada cinta, di situ ada ketulusan, di situ ada kedewasaan. Siapakah orangnya? Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa menilai dan kira-kira siapa orangnya. Dan saya berharap ini membantumu untuk tajam menilai. Siapa tahu orang itu adalah satu circle sama kamu. Siapa tahu orang itu ternyata temanmu yang kamu gak ketahui. Atau bisa saja dia orang dekat sama kamu selama ini. Oke? Jadi ada beberapa tandanya orang yang akan membahagiakanmu kelak nantinya. Yang pertama, orang ini dari sekarang dia ini sudah menerima kamu apa adanya. Tidak pernah dia komplain kekuranganmu, tidak pernah dia komplain kelemahanmu, tidak pernah dia komplain masa lalumu. Gak pernah dia jelek-jelekin kamu. Gak pernah. Dia menerima kamu apa adanya. Bahkan dia bangga dekat sama kamu. Dia bangga bisa akrab sama kamu. Dan dia bersyukur bisa ada dekat dengan kamu. Itu yang pertama. Menerima kamu apa adanya. Jadi coba lihat, cek siapakah orangnya yang sampai hari ini tidak pernah komplain, tidak pernah protes. Dia betul-betul menerima kamu apa adanya. Siapa orangnya? Coba komen ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mencintai, memperhatikan, ya, menyayangi kamu dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, mau kamu cuekin, mau kamu gak anggap, mau kamu biasa saja, dia gak marah, dia gak kecewa, dia gak sedih. Karena memang dia tulus tuh sama kamu. Tulus memperhatikan, tulus berkorban, tulus mencintai. Sampai hari ini dia tidak pernah protes, tidak pernah marah, ya, tidak pernah protes. Untuk itu coba cek siapakah orangnya yang sampai hari ini penuh perhatian sama kamu dan yang dia lakukan dengan ketulusan. Siapa kira-kira orangnya? Coba kamu ingat-ingat ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang akan membahagiakanmu kelak. Yang ketiga adalah orang ini penuh dengan pengorbanan. Jadi pengorbanan dia bukan cuma 1-2 kali. Bukan saja baru kali ini, tapi udah dari dulu. Udah beberapa tahun lalu sampai sekarang dia menunjukkan pengorbanan sebagai tanda memang dia begitu mencintai, begitu sayang sama kamu. Coba lihat, dia sibuk tapi ada waktu untuk kamu. Dia bahkan bisa mengabaikan teman-teman nongkrongnya supaya bisa temanin kamu. Dia bahkan bisa mengabaikan hobinya supaya ada waktu sama kamu. Jadi betul-betul pengorbanannya gak main-main. Bahkan berkorban tenaga. Dia temani kamu kemana, dia temani kamu belanja, temani kamu ke pasar. Dia temani kamu. Jadi jelas sekali bahwa orang ini betul-betul mencoba melakukan apa yang terbaik untuk dirimu. Dan itu luar biasa, sangat luar biasa. Jangan sampai kamu gak peka, gak menyadari dan menyanyiakan. Karena kalau kamu sia-siakan, belum tentu ada yang seperti ini yang terbaik. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang kelak akan membahagiakanmu. Yang keempat adalah bagi dia kamu itu cukup. Ya, mau ada yang lebih cakep, mau ada yang lebih pintar, mau ada yang lebih hebat, mau ada yang lebih wah, dia nggak silau dengan itu. Dia nggak silau dengan itu. Dia
fokusnya cuma sama kamu. Karena bagi dia, kamu itu cukup bagi dia. Kamu tidak perlu dibandingkan dengan yang lain. Ya, apa adanya kamu itu cukup bagi dia. Nah, kenapa ada orang selingkuh? Kenapa ada kemudian orang dekat cari gebetan yang lain? Karena orang ini tidak punya rasa cukup. Coba dia punya rasa cukup, dia nggak akan mungkin selingkuh. Ya, jadi rasa cukup itu penting banget. Nah, orang ini betul-betul kamu itu cukup bagi dia. Sebenarnya ada kok yang deketin dia, tapi dia nggak melirik itu. Sebenarnya ada kok yang kaya deketin dia, ada kok yang banyak coba deketin dia, tapi dia nggak melirik semua itu. Karena baginya kamu cukup. Ya, fokusnya cuma kamu. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah kamu itu adalah kebahagiaan dia. Jadi dia benar-benar bahagia kalau kamu itu tersenyum, kalau kamu itu bahagia, kalau kamu itu semangat, ya, dia benar-benar bahagia. Tetapi ketika kamu lagi sedih, dia juga sedih. Kalau kamu kecewa, dia juga sedih. Ya. Jadi betul-betul kamu itu adalah kebahagiaan dia. Sehingga dia nggak mau menyakiti hatimu, nggak mau mengecewakanmu, ya, nggak mau marah sama kamu, karena betul-betul kamu adalah kebahagiaan dia. Ibarat kata kamu itu adalah energi dia. Dia jadi semangat kembali, dia jadi antusias kembali karena kamunya. Untuk itu teman-teman coba cek siapakah dia yang kalau kamu itu ngobrol, yang kalau kamu itu ketemu, dia itu bahagia banget. Coba perhatikan gestur tubuhnya, ya. Dari situ nanti kamu tahu siapa orangnya. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang akan membahagiakanmu kelak. Yang keenam adalah orang itu hormat kepada orang tuanya ataupun orang tuamu. Kalau dia bisa menghormati orang tuanya, lalu kemudian juga menghormati orang tuamu, itu bagus. Berarti ini orang adalah anak yang tahu balas budi, anak yang menghormati orang tuanya. Jadi itu bagus banget. Tapi kamu jangan berharap dia kemudian mencintai kamu, respect sama kamu, sedangkan orang tua dia aja tidak dia hormati. Bayangin, gimana dia mau hormat sama kamu kalau orang tua dia aja tidak dihormati. Tapi kalau kemudian dia hormat sama orang tuanya, sama orang tua kamu, itu top banget. Itu juga berarti dia akan sangat menghargai dan menghormati kamu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia itu orangnya dewasa banget. Sangat-sangat dewasa. Secara emosional dia dewasa. Ada tanggung jawab, ada komitmen, cara pandangnya dan responnya itu bagus. Dan ini menjadi alasan bahwa dia nantinya akan membahagiakanmu. Karena dia memang dewasa. Dewasa bagiannya adalah tanggung jawab. Jadi dia nanti akan bertanggung jawab untuk membahagiakanmu. Bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Karena dia dewasa. Berbeda kalau anak kecil, egois kan. Jadi cek siapakah dia yang dewasa banget, ya, yang kemudian memperhatikanmu, menerima kamu, mencintai kamu, berkorban dan lain-lain. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, orang yang akan membahagiakanmu kelak. Yang kedelapan adalah orang itu penuh dengan kesabaran. Ya, apapun tingkah lakumu, apapun sikapmu terhadap dia, mungkin kamu sedikit sombong, mungkin kamu agak arogan, mungkin kamu ada kekanak-kanakannya, dia sabar. Dia sabar menghadapi kamu. Ini luar biasa banget. Nah, kalau kamu punya pasangan begini, maka ada masalah apapun dia gak gampang menyalahkanmu. Sebab baginya perlu yang namanya kesabaran. Dan itu menjadi rahasia kamu akan dibahagiakan kelak. Itu yang ke-8. Yang ke-9, dia pendengar yang baik. Siapa yang kemudian tidak bahagia ketika kita ngobrol didengarkan dengan baik?
Siapa yang kemudian yang tidak bahagia ketika kita berbicara, curhat, kita itu dihargai, ya, kita itu dihormati. Dia fokus dengerin kita karena memang dia pendengar yang baik. Nah, orang yang seperti ini yang mau dengerin kamu berjam-jam sampai tengah malam, ini bagus banget. Sehingga nantinya kalaupun kalian menjadi pasangan, maka dia akan menjadi pribadi yang mau dengerin kamu, ya, mau dengerin curhatanmu, mau berapa jam dia dengerin kamu. Sebagai tanda memang orang ini begitu cinta, begitu tulus terhadap dirimu. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10, orang yang akan membahagiakanmu kelak, maka yang terakhir adalah orang ini ibadahnya rajin luar biasa. Jadi dia rajin dalam beribadah. Kalau ibadah saja dia bagus, bertuhan juga dia bagus, imannya juga bagus, pasti sama kamu juga bagus. Pasti akan membahagiakanmu. Karena apa? Ibadahnya udah bagus, imannya udah bagus, terus kemudian jika dia bertuhan juga bagus. Jadi coba cek dari 10 poin ini, yang mana yang kamu dapatin dan siapa kira-kira orangnya. Coba komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.